Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Industri, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai topik diferensiasi produk. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Industri pada kelas EKI 403E2, yaitu Ana Agung Ketut Ayuningsasi, SE MSI. Sebelum memulai pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana kelompok kami terdiri dari 5 orang. Perkenalkan, nama saya Siti Asrafia dengan NIM akhir 206. Perkenalkan, nama saya Nika Denoviska Yulinia dengan NIM akhir 213. Perkenalkan, nama saya Niko Manggai Perilia dengan NIM akhir 215. Dan selanjutnya dengan saya sendiri, Niko Putri Anjani dengan NIM akhir 236. Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Aprilia Kusmawati dengan NIM akhir 259. Terdapat 4 subtopik yang ada di dalam materi kami. Yang pertama itu adalah strategi non-harga diferensiasi produk. Yang kedua ada diferensiasi produk vertikal dan horizontal. Yang ketiga ada hubungan antara diferensiasi produk dan kekuatan pasar. Dan yang terakhir ada informasi yang tidak sempurna dan switching cost. Masuk ke topik strategi non-harga diferensiasi produk, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu diferensiasi produk itu sendiri. Diferensiasi produk merupakan strategi lain dalam sebuah perusahaan, diantaranya adanya iklan dan bentuk usaha penjualan lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek produk, di mana untuk menghasilkan image yang bertahan lama dapat mengakibatkan meningkatnya biaya untuk para pesaing yang akan masuk atau mengikuti merek suatu produk tersebut. Di mana pemasangan iklan juga dapat memberikan informasi kepada konsumen yang bertujuan untuk mengubah kinerja pada perusahaan. Apabila diferensiasi meningkat, produsen yang menghasilkan produk yang berbeda menjadi kehilangan substitusi untuk yang lainnya. Dan jika diferensiasi tidak meningkat, masing-masing produsen akan lebih ke monopoli. Hal itu yang akan membuat kurangnya pesaing pada industri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi dan harga diferensiasi produk. Strategi dan harga diferensiasi produk adalah strategi pemasaran di mana satu perusahaan mencoba membedakan produk atau layanannya dari produk pesaing berdasarkan atribut seperti desain dan pengerjaan. Hal ini sering terjadi di pasar persaingan tidak sempurna karena terjadi antara dua atau lebih produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga yang sama, tetapi bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar masing-masing melalui tindakan non-harga seperti skema pemasaran dan kualitas yang lebih baik. Hal ini adalah bentuk persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk fokus pada diferensiasi produk daripada strategi penetapan harga di antara para pesaing. Selanjutnya ada kurva model persaingan tidak sempurna dalam jangka pendek. Dalam hal ini, bisnis juga dapat memutuskan untuk bersaing satu sama lain dalam bentuk persaingan non-harga seperti periklanan dan pengembangan produk. Bisnis oligopolitik biasanya tidak terlibat dalam persaingan harga karena hal ini biasanya menyebabkan penurunan laba yang dapat dihasilkan bisnis dari pasar tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu diferensiasi produk vertikal dan horizontal. Di mana saya yang pertama akan menjelaskan diferensiasi vertikal, di mana ini merupakan konsep diferensiasi vertikal yang mengikuti definisi mutu bahwa konsumen harus menukar sejumlah harga untuk memperoleh mutu tertentu. Kemudian diferensiasi horizontal, di mana ini berkaitan dengan segmentasi pasar, berimplikasi pada pola permintaan yang beraneka ragam dengan kesukaan konsumen yang berbeda. Bisa kita lihat dari ketiga tabel tersebut, nilai-nilai ini ditampilkan pada tabel 3.3 yang diperoleh dari tabel 3.1 dan 3.2 dengan menerapkan persamaan sebelumnya. Tidak mengherankan, tabel menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi tipe A akan membeli GEO, sedangkan CO atau tipe B lebih memilih Perci.
Faktanya, untuk konsumen tipe A, utilitas bersih untuk membeli Geo adalah 4,8, sedangkan Porsche adalah 60,1 berbanding konsumen menghargai karakteristik yang berbeda pada tingkat yang rendah, sehingga perbedaan harga antara Geo dan Porsche mendominasi pilihan. Slide berikutnya itu ada contoh permintaan mobil menggambarkan bagaimana pendekatan karakteristik mencakup diversiasi produk baik horizontal maupun vertikal. Contohnya, konsumen tipe A dan tipe B setuju bahwa akselerasi adalah karakteristik yang berharga dan karenanya Porsche adalah mobil yang lebih baik daripada Geo sejauh menyangkut akselerasi. Dengan mempertimbangkan dua karakteristik tadi, kami menyimpulkan bahwa konsumen tipe A menganggap Geo adalah produk yang lebih baik secara keseluruhan atau bisa disebut dengan efisiensi bahan bakar mengalahkan akselerasi. Sedangkan konsumen tipe B menganggap Porsche adalah produk yang lebih baik secara keseluruhan atau disebut dengan akselerasi mengalahkan efisiensi bahan bakar, di mana pendekatan karakteristik tersebut permintaan produk yang memiliki beberapa keunggulan, di mana dari sudut pandang konseptual ini memungkinkan perlakuan umum diferensiasi produk yang mencakup diferensiasi horizontal dan vertikal. Dari sudut pandang estimasi empiris, permintaan konsumen pendekatan karakteristik memungkinkan perbaikan yang signifikan dalam penggunaan data yang tersedia. Di materi sebelumnya, teman-teman pasti sudah membayangkan apa itu diferensiasi produk. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apakah diferensiasi produk itu memiliki hubungan dengan kekuatan pasar, atau seperti apakah hubungan antara diferensiasi produk dengan kekuatan pasar. Jadi, di sini kami akan membahas hubungan antara diferensiasi produk dengan kekuatan pasar lebih mendalam. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa sih itu diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk secara umum merupakan pembedaan suatu produk dengan produk lainnya. Dapat juga didefinisikan diferensiasi produk adalah bagaimana perusahaan menawarkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif, unik untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Dengan demikian dapat memaksimalkan total penjualan sebagai dasar memasuki dan memenangkan persaingan. Selanjutnya itu ada kekuatan pasar. Kekuatan pasar itu memiliki konsep dominasi. Jadi dengan adanya hambatan yang besar untuk memasuki pasar, perusahaan itu melakukan perluasan usaha untuk mengurangi kompetisi. Jadi kekuatan pasar itu muncul ketika sebuah perusahaan itu dapat menjual produk-produknya di atas tingkat persaingan yang ada atau mengurangi biaya aktivitas utama dan pendukungnya di bawah tingkat kompetitif atau keduanya. Kekuatan pasar itu melihat strategi diversifikasi sebagai cara untuk menumbuhkan pengaruh anti kompetisi yang bersumber pada kekuatan konglomerasi. Jadi ketika perusahaan tumbuh menjadi besar, maka pangsa pasar perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan tingkat konsentrasi industri itu semakin tinggi dan akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya kompetisi pasar akibat dominasi usaha. Jadi kekuatan pasar itu juga akan menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap suatu penggunaan produk dari suatu perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang memperkirakan permintaan akan mobil atau saya paparkan contohnya. Model ekonometrik terdiri dari asumsi bahwa setiap konsumen memilih model yang memaksimalkan kegunaannya. Misalnya, ada kemungkinan bahwa dua konsumen dengan karakteristik yang dapat diamati sama memiliki pandangan yang berbeda tentang manfaat relatif dari dua mobil yang sama. Namun, jika kedua mobil itu sangat berbeda, maka kemungkinan besar dua konsumen dengan karakteristik yang sama dapat diamati memiliki peringkat yang berbeda. Bagaimana perusahaan bersaing dalam harga ketika produk mereka dibedakan dengan cara ini? Misalkan ada sejumlah besar pembeli, misalnya 1 juta, yang terdapat di sepanjang 1 sigma panjang 1 mil. Ada dua penjual, masing-masing terletak di ujung sigma. Penjualan secara bersamaan menetapkan harga seperti dalam model Bedrat dan pembelian memilih penjual mana yang akan dibeli. Untuk pertanyaan yang tadi di atas, itu kami mempertimbangkan model sederhana yang dengan contoh model holding. Model ini diilustrasikan oleh gambar 3.4 sampai 3.6.
Nah, seorang pembeli yang terletak di titik X harus melakukan perjalanan jarak X untuk membeli dari firma 1. Biaya perjalanan T per unit jarak. Oleh karena itu, total biaya untuk membeli toko 1 diberikan oleh P1 harga ditambah TX biaya transportasi. Total biaya untuk membeli firma 1 P1 plus TX. Oleh karena itu merupakan fungsi dari lokasi konsumen. Gambar 3.4 menggambarkan fungsi total biaya ini untuk nilai tertentu dari P1. Pada X sama dengan 0, pada sumbu kiri, total biaya hanya harga. P1 karena konsumen terletak jauh dari firma 1. Total biaya meningkat pada tingkat T per unit jarak. Seorang konsumen yang terletak di lokasi firma 2, X sama dengan 1, perlu membayar total biaya P1 plus T untuk membeli dari firma 1. Dapat dilihat pada slide gambar 3.5 di mana holding model firma 1 Diamond, di mana kurva ini menjelaskan bahwa umumnya di bawah model holding setiap perusahaan menghadapi permintaan menurun pada kurva 3.5 ini. Terima kasih. Pada gambar 3.6 mengenai holding model equilibrium diilustrasikan bahwa kedua perusahaan itu memiliki biaya marginal yang sama. Yang dapat disimpulkan bahwa harga ini itu merupakan keseimbangan NAS. Di mana gambar ini juga menunjukkan fakta menarik tentang keseimbangan model hoteling, di mana model ini tuh berbeda dengan model Betran. Di mana harga keseimbangan itu lebih besar dari biaya marginal, di mana perusahaan itu menghadapi kurva permintaan yang akan terus menurun, yang akhirnya konsumen itu harus menanggung biaya transportasi untuk melakukan pembelian. Jadi jika biaya transportasinya kecil, maka kurva permintaan masing-masing perusahaan itu akan datar, di mana bisa dilihat pada gambar sebelumnya, yaitu pada gambar 3.5, dan harga keseimbangan akan mendekati biaya marginal, bisa dilihat pada gambar 6 ini. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat diferensiasi produk, maka semakin besar juga tingkat kekuatan pasar. Teman-teman pasti bertanya, kenapa semakin besarnya tingkat diferensiasi suatu produk juga akan menyebabkan besarnya tingkat kekuatan pasar? Jadi, setiap perusahaan harus menyadari bahwa mereka telah menghadapi kekuatan persaingan yang amat tajam, karena saat ini di mana pasar telah berubah menjadi buyer's market, di mana kekuatan pasar itu berada di tangan pembeli. Jadi perusahaan itu cenderung harus memperhatikan segala kebutuhan, kepuasan, dan selera konsumen. Oleh sebab itu, para pemasar harus dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat dari keinginan, persepsi, referensi, perilaku belanja, serta faktor gaya hidup pelanggan sasaran mereka. Contohnya kita sebut saja Apple. Apple merancangnya sebagai produk yang inovatif dan imajinatif yang memungkinkannya untuk menjual pada harga yang premium. Konsumen menyukainya dan rela mengantri untuk mendapatkan edisi terbaru. Jadi Apple itu menawarkan produk-produk dengan fitur-fitur yang tidak tersedia di produk persaing mereka. Jadi Apple itu dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi papan atas dunia. Mereka itu dikenal akan produknya yang revolusioner, elegan, dan memiliki tingkat eksklusivitas yang tinggi. Walaupun banyak pesaing-pesaing baru yang muncul di pasar dengan beragam strategi dan fitur yang mengejutkan, tapi Apple itu tetap berdiri kokoh di puncaknya sampai saat ini. Salah satu inti strategi yang dilakukan Apple adalah dengan membuat diferensiasi produk. Mereka membedakan diri mereka dengan pesaing mereka dengan membuat produk yang unik dan atraktif. Jadi bisa dikatakan diferensiasi produk itu juga akan meningkatkan kekuatan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisa terjadinya informasi tidak sempurna dan terjadinya switching cost. Tidak sempurna yaitu situasi di mana para pihak atau suatu transaksi memiliki informasi yang berbeda. Sedangkan switching cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen karena berpindah ke produk atau jasa yang lain, dan tidak akan dialami jika konsumen tetap setia dengan produk atau jasa yang dipakai saat ini. Selanjutnya ada biaya peralihan. Banyak industri konsumen harus membayar biaya untuk beralih ke antar pemasok. Misalnya, pengguna Macintosh yang beralih ke Windows harus mengeluarkan biaya untuk membiasakan diri dengan sistem operasi yang baru. Selain biaya pembelian kembali perangkat lunak dalam versi yang dapat dijalankan dengan sistem operasi baru,
Kadang biaya peralihan dibuat secara artifisial oleh penjual itu sendiri. Program frequent flyer adalah salah satu contohnya. Frequent flyer yang ingin diganti maskapai harus menanggung biaya peluang untuk memulai hitungan mil dari nol lagi. Selanjutnya ada diskresi harga. Diskresi harga adalah fenomena yang diamati secara luas. Alat ukur brown flag integral dijual sekitar $90 di Spanyol, $104 di Belanda, $118 di Jerman, dan $124 di Prancis. 148 perbedaan lintas negara yang serupa juga ditemukan pada mobil. Sebuah majalah konsumen Portugis melaporkan harga pada CD bronze Springtime yang sama mulai dari S2.490 hingga S3.720-149. Namun, ini belum tentu merupakan contoh penyebaran harga dalam pengertian dipertimbangkan dalam bagian ini. Perbedaan lintas negara dalam alat harga cukur listrik lebih merupakan contoh diskriminasi harga daripada diskresi harga. Perbedaan harga mobil sebagian besar disebabkan oleh perbedaan perpajakan dan regulasi di negara-negara Eropa. Mengenai CD, sulit untuk membandingkan harga antar toko yang berbeda seperti hipermarket dan toko musik khusus. Pengalaman berbelanja yang dapat dikonsumen sangat berbeda dalam setiap kasus. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan saat pemaparan materi, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video presentasi kelompok kami.